Nabi dengan Allah saking dekatnya Nabi tidak minta saja diberi makan. Beda dengan nabi-nabi lain. Peristiwa-peristiwa
Syaban tidak termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Di dalam kitab Lauhil Mahfuz Allah sudah mencatat sejak langit dan bumi diciptakan, Allah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun, dan ada 4 bulan yang dimuliakan yang disebut Ashhurul Hurum: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Syaban tidak disebut, Pak, tapi termasuk sangat istimewa karena berada di antara 2 bulan Rajab dan Ramadan. Ibarat orang, Bapak Ibu, kalau hidup di tengah-tengah orang kaya biasanya ketularan kaya, kumpul dengan orang-orang soleh ketularan jadi soleh. Dolanya kalau penjual minyak wangi melu jadi wangi. Sahabat lebih dari itu dimuliakan Allah, sangat istimewa karena berada di antara 2 bulan yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, kalau bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Syaban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Saya ulangi, Bapak Ibu, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Syaban bulanku karena Nabi. Maka pantas saja di dalam bulan Syaban Nabi lebih banyak ibadahnya dari bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begitu, suamiku Nabi Muhammad ibadahnya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Baca Qur'annya, sholat sunnahnya, termasuk puasanya. Inilah keistimewaan yang kedua, bulan Syaban sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang sangat berat ibadahnya, sangat berat gangguannya, godaannya. Maka perlu persiapan. Ibarat perang melawan hawa nafsu perlu bekal. Bekalnya dididik, dilatih ketika bulan Syaban, bulan sebelumnya. Baca Qur'annya, maksudnya tidak hanya tadarus seperti tadi, tapi juga mulai belajar melakukannya dengan tajwid dan irama yang bagus, kemudian menghafalkannya, memahaminya, merenungkan ayat-ayatnya. Nah, itu ya, tidak cuma berdoa-doa atau pikir, tapi diutamakan tahu maknanya. Itulah yang perlu dipersiapkan agar besok di bulan Ramadan bisa lebih komunikatif dengan Al-Quran. Begitu pula sholat sunnahnya, terutama sholat malam, kan nanti ada tarawih. Maka perlu dipersiapkan semenjak bulan Syaban, tahajudnya, kalau perlu istigharahnya, sholat tasbihnya, sholat rawatibnya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi jangan keliru, kadang orang membesar-besarkan sunnah, wajibnya malah kebongkar-bongkar. Yang pulau wonten demi bisa sunnah qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur, jamaahnya ketinggalan, pun komat malah sunnah. Itu namanya membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Termasuk bulan Ramadan besok, Bapak Ibu hati-hati. Kita sering terjebak meramaikan tarawihnya sebelum sholat wajibnya berangkat. Jadi sholat sunnah itu, Bapak Ibu, memang bagus, sangat dianjurkan. Syaratnya tidak boleh melemahkan wajibnya.
membesarkan sunnah, tetapi harus sudah terbiasa dengan wajibnya. Seperti sholat id, kan nonton di Facebook sholat id itu, padahal hariannya nggak pernah sholat. Sebenarnya sholat id itu ada syaratnya. Syaratnya sudah terbiasa di bulan Ramadan. Ramadan ada syaratnya sudah terbiasa di Jumatan. Jumatan ada syaratnya sudah biasa 5 sholat di hariannya. Karena Idul Fitri sebenarnya pertemuan antar peserta Ramadan. Ramadan adalah pertemuan antar Jumatan. Jumatan adalah pertemuan antar harian sholat wajib 5 waktu. Anak harian nggak pernah, Jumatan nggak pernah, Ramadan terakhir ketemu di Idul Fitri, di Idul Adha, lihat saja kata sholatnya berantakan. Sok bapak-bapak di belakang sok putri demi rukun keluarga biar tidak hilang kesingsa jejer orang bojone. Soknya berantakan. Wonten lho Pak. Ini foto tentang mereka ini. Lunas ini. Jadi walau bagaimanapun wajib lebih utama daripada sunnah. Bahkan sholat sunnah boleh dibatalkan Bapak Ibu. Kalau ada kepentingan, termasuk sudah qomat, batalkan. Baru takbir Allahu Akbar, qomat, batalkan. Sunnah. Sudah dapat 1 rakaat, qomat, batalkan. Kan kadang nonton ini, sunnah, qomat telat sunnah, padahal udah batalkan aja, tidak apa-apa, kan sunnah. Ada orang soleh yang hidup di zaman Nabi itu harus dibakar gara-gara sakaratul mautnya sulit. Hampir saja dibakar kalau ibunya tidak memaafkan kesalahannya. Akhirnya tidak jadi dibakar. Nabi minta kepada ibunya untuk memaafkan anak laki-lakinya. Salahnya apa? Ketika sholat sunnah, ibunya datang ke pintu salam, tidak menghiraukannya, ora diurusi, padahal sholat sunnah. Ibunya kan nggak tahu karena ada pintunya, dari luar nggak tahu anaknya sholat apa. Anaknya tahu yang datang ibunya, kan apa suaranya, tapi diam saja. Ibunya nunggu lama, ditritisan, udan-udan, kademen, sampai pulang ngambek, nesuk, mangkel, ucapannya kurang baik. Sehingga sakaratul maut sulit itu. Itu sunnah. Nah kalau pas wajib dikeraskan bacaannya, biar kalau ada tamunya tahu, oh lagi sholat. Orang perlu sholat waktu tarawih. Yang mengapa kalau perlu kamu kalau itu sering nonton tamu pas maghrib, sengaja ngomong betul. Aku nih kalau muslim itu loh, tetap pas ada maghrib. Itu kan benar. Ya tak tinggal. Masuk diajak, saya orang dulu. Ketua misionaris itu, tapi aku menghormati itu, tetap aktifkan. Ini jogo, anjuran jogo, aku jogo. Nanti Bapak Ibu, berikutnya keistimewaan yang ketiga, Nabi menyebut bulan Syaban di dalam doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi membiasakan doa yang bunyinya seperti ini. Allahumma barik lana fi Syaban. Berbalik Pak. Anda ini Bapak bunyi pikirannya ada jalan. Ulangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa baladna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi kalau kita membaca doa seperti doa yang Nabi baca, kemudian dikabulkan Bapak Ibu, pasti umur kita dipanjangkan, minimal bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal berapa minggu lagi. Allahumma amin. Itu keistimewaan yang
nih Pak. Ayat 183 surat Al-Baqarah, surat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini turun Bapak Ibu, Yahudi gempar, geger Pak. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi selalu dihina, diolok-olok. Hei, Muhammad tidak punya ajaran, Muhammad tidak punya agama. Lihat saja puasanya ikut-ikutan kita. Dihina Nabi itu. Maka begitu turun ayat ini, Nabi senang sekali, sahabat dikumpulkan. Esok harinya Nabi bertobat di hadapan para sahabat bahwa puasa kita asyamu junnah. Puasa kita istimewa, kata Nabi di depan para sahabat. Puasa kita hebat, puasa terbaik dari umat-umat sebelumnya. Bukan seperti orang Yahudi, puasa kita junnah, perisai. Dengan berpuasa mampu mengantisipasi amal-amal keburukan. Coba Bapak Ibu, orang kalau berpuasa mau maksiat, puasa ya, masih itu. Orang kalau lagi berpuasa mau sholat dolangan masak kembang, orang itu lagi puasa. Mau beli tas itu. Bahkan mau marah pun terkendalikan. Bahkan dimarahin pun terima menang. Aku sebenarnya tahu di bangku hari yang lama. Itu hebatnya puasa. Junnah, perisai, melindungi dari godaan-godaan jinnah, jin. Jadi dengan punya junnah akan terhindar dari jinnah. Hasilnya mendapatkan jannah, surga. Jadi ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Jin, jannah. Ada juga jin dan jun. Jannahnya nggak ada. Itu puasa kita kata Nabi. Dan itu disampaikan ke orang Yahudi gempar Pak. Nah turunnya ayat ini itu di bulan Sya'ban, menambah keistimewaan bulan Sya'ban. Itu ya. Yang keempat, terjadi peristiwa tahwilul kiblat. Apa Bapak Ibu? Tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Bulan sebelumnya, Rajab, terjadi peristiwa Isra, perjalanan malam, perjalanan suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sekarang dibalik, perubahan arah kiblat. Kiblatnya berubah dari Masjidil Aqsa berubah menghadap Masjidil Haram. Tadinya sholatnya menghadap Palestina, Yerusalem, berubah menghadap Mekah, Ka'bah. Itu terjadi pada hari Senin tahun 2 Hijriah, bulannya Sya'ban. Itu nggak langsung terjadi Bapak Ibu. Semenjak Nabi menyelesaikan Isra Mi'raj, 7 bulan masih di Mekah, Nabi sholatnya masih menghadap Palestina yang sekarang lagi digempur orang-orang Israel. Nabi minta kepada Allah. Nabi hijrah ke Madinah 17 bulan masih menghadap Yerusalem. Jadi total 24 bulan atau 2 tahun. Nabi tidak minta langsung kepada Allah. Tapi ketika sholat, Nabi sering melihat ke atas, langit. Waktu sholat Pak, dulu sebelum ada perintah menghadap Masjidil Haram, Nabi ketika sholat sering melihat
rumah ibadah pertama adalah Ka'bah di Mekah. Tapi ketika itu tidak ada pembagian. Ada yang mengatakan rumah pertama kali sebagai tempat ibadah memang Mekah. Tapi kiblatnya nabi-nabi Bani Israel mulai dari keturunan Ishak itu kiblatnya Yerusalem. Nabi diperintahkan mengikuti tradisi, jadi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Nabi nggak mantap, nggak yakin, jadi ya kayak anak kita Pak, di pusat sholat yang masjid bukan anak kita. Ya. Nabi begitu. Nabi nggak minta langsung kepada Allah, tapi cerita sama malaikat Jibril. Jibril bilang ya Muhammad langsung saja kepada Allah. Kata Nabi, Allah pasti mengabulkan walaupun saya tidak minta langsung. Begitu dekatnya hubungan Nabi dengan Allah, saking dekatnya Nabi tidak minta saja diberi mati. Beda dengan nabi-nabi lain. Nabi Musa misalnya nih, ketika akan beradu dengan Firaun, Nabi Musa berdoa. Apa doanya gitu? Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nabi Musa minta. Nabi nggak minta Pak. Alam nasroh laka sadra. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Allah langsung menjawab. Nabi belum minta. Allah sudah menjawab dulu. Alam nasroh laka sadra. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Nabi nggak minta sudah dikasih. Itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan Nabi dengan Allah. Beda dengan nabi-nabi lain yang harus minta. Minta kitab Taurat saja Pak. Nabi Musa harus berpuasa 30 hari. Sudah selesai hampir berbuka sama Allah. Jangan batalkan. Tambah 10 hari. Ini betul Pak. Ramadan belum dino Al-Bukhari tambah 10 hari. Nabi Musa dulu gitu. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah mulutku bau. Kata Allah, baunya mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak za'faran kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tetap manusia. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad begitu mudahnya, belum minta saja Allah dikasih. Terutama peristiwa tahwilul kiblat. Kenapa menunggu 2 tahun? Nah ini Bapak Ibu. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita minta kepada Allah tidak boleh mendikte, tidak boleh memaksa. Apa Allah nggak bisa? Nabi minta sekarang berubah arah kiblat bisa, tapi Allah nggak suka. Allah memberi waktu 2 tahun kepada Nabi. Apa rahasianya? Yahudi disenangkan dulu Pak. Kan Yahudi itu ngomong apa gitu Pak? Muhammad gak punya agama, Islam gak punya ajaran, Quran itu cuma karangan Nabi, nyuplik dari Taurat, dari Injil. Itu kan Yahudi gak seperti itu. Lihat saja sholatnya menghadap seperti kita. Gak punya ajaran Muhammad. 2 tahun Pak, ya Allah, kuat betul Pak. Jangan gunakan pemuda nonton Pak. Nabi dikeroyok orang Yahudi dihilang, diolok-olok, dicemoohkan. 2 tahun kata Allah, biar Yahudi senang dulu. Wah, pas senang-senangnya, hebat-hebatnya, membanggakan kiblatnya, membanggakan puasanya dijatuhkan oleh Allah. Allah turunkan ayat. Ayatnya surat Al-Baqarah. Surat yang kedua 144. Saya bacakan nih Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Hawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatran. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Kami melihat wajahmu
senengnya apa? Sampai ngatel Pak. Allah sama Nabi, terus senengnya apa itu? Nabi senengnya menghadap Ka'bah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, termasuk buat kita Bapak Ibu, pas kemana saja dalam perjalanan ke Surabaya, apa ke Australia, apa ke Semarang, hatinya tetap menghadap kiblat. Termasuk ketika sholat di kendaraan yang lain ngalor, lain ngidul, lain ngetan, kita tetap sholat dengan hati menghadap kiblat. Rasa pada buri, tetap mengikuti bisnya, mengikuti traktornya, mengikuti keretanya, hatinya menghadap kiblat. Di pesawat nggak usah ngelabruk, tengkurap, atau usah, tetap hatinya menghadap kiblat. Maksudnya begitu ayat ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu adalah tahu kebenaran, tapi diam saja, tidak menyampaikannya, bahkan menyembunyikannya. Dulu gara-gara insan pendeta Pak. Ayat ini menurut pendeta teman saya termasuk ayat-ayat terlarang yang tidak boleh disampaikan di gereja. Separuh Quran dan separuh Injil itu terlarang disampaikan, disembunyikan. Mereka tahu kebenaran kiblatnya Masjidil Haram, tapi ayat ini yang di Injil, yang di Taurat disembunyikan, tidak boleh disampaikan. Inilah ayat yang membuat Yahudi gempar. Karena sebelumnya orang Nabi itu 2 tahun Nabi bersabar, Allah turunkan ayat jatuhkan Yahudi. Jadi itu kayak kita Bu, kita mungkin pas jalan kaki ada teman kita lewat pakai motor, gaya, pelaku. Tiba-tiba besok kita pakai mobil, yang pakai motor, isi Pak. Yahudi seperti itu, disumpahkan dulu gaya, baru dijatuhkan. Inilah hukum nggak berguna. Nabi diperintahkan menghadap Masjidil Haram. Begitu Yahudi, kok bisa? Allah yang memerintahkan. Dan memang menguji patut tidak kepada nabinya. Orang Yahudi tahu persis Pak, seperti anaknya sendiri, bahkan lebih dari itu, tapi tidak mau mengakui kenabian dan ajaran-ajarannya. Nah, tampil ayat ini Bapak Ibu terjadinya pada hari Senin, ketika Nabi sedang ziarah kepada sahabatnya yang syahid di medan juang. Namanya Isir bin Bara bin Murad. Apa maksudnya? Isir bin Bara bin Murad. Syahid, Nabi ziarah, bertemu dengan ibunya sendirian, dan juga hanya suami. Selesai ziarah, saatnya sholat zuhur, lalu Nabi sholat di masjid setempat, namanya Masjid Bani Salamah. Karena itu tempat suku Bani Salamah, pemimpinnya namanya Salamah. Didirikan masjid namanya Bani Salamah. Pendirinya Aswad bin Ghanam bin Ka'ab. Itu Aswad bin Ghanam bin Ka'ab. Bapak Ibu, ini kebiasaan Nabi. Nabi kalau berkunjung, bertamu, silaturahmi, ziarah, wisata, pergi kemana, kemudian tiba waktunya sholat, Nabi tidak akan pulang sebelum sholat. Ini Nabi Pak. Gak kayak kita, nanti di rumah bisa Pak, nanti aja di rumah. Nabi kan, sholat dulu baru pulang. Gak ada jaminan Pak kita hidup sampai di rumah. Ya kalau gak ada apa-apa, kalau ada apa-apa, nanti sholat dulu. Begitu pula ketika bepergian, sudah saatnya sholat, Nabi sholat dulu, baru pergi. Kita kan nggak nanti kan di sana bisa, nggak ada jaminan. Iya kalau umurnya panjang. Ini kebiasaan Nabi, monggo ada di rumah. Sholat dulu baru pergi, atau sholat dulu baru pulang. Jangan nanti. Ini pelajaran buat kita dalam peristiwa takwilul kiblat. Nabi sholat dulu jadi imam Pak. Baru 2
badan 180 derajat, yang tadinya menghadap utara langsung berubah menghadap selatan. Sholat duhur, Pak. Ini nggak bisa kita coba, Pak. Kamu udah terjadi dulu, udah malah beda. Nah sekarang kita duhur menghadap kiblat, nggak usah dicoba. Ini kan sejarah. Dulu Nabi begitu pas peristiwa tahwilul kiblat. Di duhurnya 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, rakaat ketiga menghadap Masjidil Haram. Peristiwa tahwilul kiblat yang membuat Yahudi geger. Nah sekarang masjid ini dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat, kiblatnya 2, menaranya 2, mihrabnya 2. Monggo kapan-kapan Bapak Ibu kalau pas haji atau umroh mampir Rombongan Pasar ini monumen sejarah. Kiblatnya 2, yang satu kiblat Masjidil Haram yang utama, yang tambahan kiblatnya Masjidil Aqsa. Nah ini untuk sejarah saja, bukan untuk sholat. Menaranya juga 2, satu menara milik Masjidil Haram, satu milik Masjidil Aqsa, yang dihubungkan dengan besi kecil sebagai tanda terjadinya transisi peralihan arah kiblat. Mihrabnya juga 2. Ini kan mihrab tempat imam, ada penunjang 2. Tapi yang satu sudah dibuka sejak kekhalifahan Umar bin Khattab. Hanya ditambahi tulisan saja sejarah, cuma itu saja, hanya kenangan saja. Tapi tinggal satu mihrab untuk sholat menghadap Masjidil Haram. Itu di Masjid Qiblatain. Monggo kapan sama Arifan turunan orang menggembira roda. Itu peristiwa tahwilul kiblat. Saya dapat tulis kan belum datang jumhur yang melantik. Peristiwa berikutnya yang terjadi di bulan Sya'ban Bapak Ibu adalah terjadinya perang Bani Mustalik. Ya udah Mustalik namanya. Perang Bani Mustalik. Perang melawan Bani Mustalik, suku Mustalik. Nama asli Mustalik adalah Jazimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Harisah. Apa betul? Yang gampang disingkat Jazimah bin Sa'ad, Sa'ad, Amr, Rabi'ah, Harisah. Kalau namanya kan digaris singkatan. Jadi nama aslinya dari tokoh ini adalah Jazimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Harisah. Jadi sudah turun-turun. Jazimah itu nama perempuan, tapi orang lanang. Tahunya dari bin Sa'ad. Sa'ad sudah laki-laki. Jadi keistimewaan dalam grammar bahasa Arab, kalau ada nama buto mestinya perempuan, tapi ini laki-laki. Tolha itu nama perempuan, tapi ternyata laki-laki. Ya sulitnya bahasa Arab di situ. Jadi kadang perlu hafal juga. Kalau lulus ada irregular yang tidak beraturan itu ada. Ini tokoh Bani Mustalik sudah turun-turun, merupakan bagian dari suku Khuza'ah yang sudah lama tinggal di Mekah, bahkan sebelum Islam datang. Maka ketika Islam datang, sama dengan orang kafir Quraisy, benci juga kepada Nabi, nggak suka. Apalagi sebelumnya suku Mustalik ini sudah menjalin hubungan diplomasi dan perdagangan dengan suku Aus dan Khosrog yang ada di Madinah. Di Madinah ada 2 suku besar Bapak Ibu, Khosrog dan Aus. Ini selalu bertempur Pak, selalu bertempur. Ada tokoh masyarakat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini calon Nabi Pak, berusaha ingin menyatukan 2 suku yang selalu bertempur, Aus dan Khosrog, tapi gagal. Nabi tidak mampu menyatukannya. Jadi orangnya ini meli. Ibaratnya aku calon Nabi jadi restu gara-gara kowe.
Lebih dari itu Bapak Ibu, ketika terjadinya perang Uhud, Bani Mustalik memobilisasi pasukan membantu Abu Sufyan yang memimpin di perang Uhud. Menang, kan pasukan Nabi kalah di fase kedua. Karena menang, maka gaya dan berpikiran kalau kafir Quraisy saja bisa mengalahkan Muslim, padahal ada nabinya, masa kami tidak bisa? Itu yang menyebabkan Bani Mustalik ingin menyerang Nabi, ingin menggempur, menghabiskan. Maka disebarkanlah berita kalau Bani Mustalik akan menggempur Madinah. Informasi ini terdengar oleh Nabi. Nabi penasaran, tapi juga tidak berusaha-usaha. Benar enggak ini? Kalau benar-benar menyerang Madinah, ini rawan Pak. Karena Madinah sedang berkembang, Islam sedang berkembang. Kalau digempur bahaya. Maka Nabi membuat strategi mengirim seorang sahabatnya. Seorang sahabat yang dikirim namanya Buraidah bin Aslam. Sinten Pak? Buraidah bin Aslam dikirim oleh Nabi menyelinap masuk ke medan musuh, melakukan tugas yang sangat berbahaya. Disebutnya apa? Di pantai ini. Masuk ke markas musuh, Pak. Tentu semua orang diam membantu karena rahasia. Sudah disiap oleh pemimpin Bani Mustalik, namanya Haris bin Abu Diron. Sudah tuh Haris bin Abu Diron. Langsung apa nih? Gimana lagi Pak? Langsung disebut jadi apa? Akhirnya tidak apa-apa. Ini latihan kecerdasan, latihan daya ingat. Karena diam saja tidak ada yang cerita. Bahkan dicurigai Buraidah bin Aslam. Buraidah bin Aslam itu pura-pura menyamar mencari pekerjaan jadi pelayan pembantunya. Pimpinannya langsung yang bernama Haris bin Abu Diron, itu pimpinan Bani Mustalik. Itu beneran nih, ini ada lowongan pekerjaan, saya butuh pekerja ini. Jadi diterima sebagai pembantu rumah tangga. Kan Haris bin Abu Diron sibuk pimpinan, sering menjalin hubungan diplomasi, sering ke luar negeri, buat proposal nyari dana buat bangun-bangun dari dunia. Jadi diberikan tugas kepada Buraidah sebagai pembantunya. Bahkan kita paling menjadi staf tetap dengan gaji pokok di atas UMR, masih tambah 2 juta, tambah sertifikasi, tambah tunjangan dari Tuhan dan macam-macam. Jadinya begitu. Karena ada yang suka jadi. Kata Buraidah, saya freelance aja lah. Karena ada tugas Nabi mencari kebenaran informasi, benar apa tidak. Ternyata benar Pak. Bani Mustalik sudah menyiapkan pasukan lengkap dengan senjatanya sejumlah 6.000 personil. Begitu informasi valid, Buraidah langsung pulang dan memberitahukan kepada Nabi. Nabi tidak lama-lama gerak cepat, langsung mengumpulkan pasukan dan terkumpullah 700 pasukan infanteri, pejuang pedang dan tombak, tapi jalan kaki. 700 orang dan 30 pasukan kavaleri berkuda. Jumlahnya berapa Bu? 730 melawan 6.000. Coba Bapak Ibu. Tapi Nabi punya pengalaman. Di perang Badar 313 melawan 1.000. Di Uhud 650 melawan 3.000. Ini 730 melawan 6.000. Allah berjanji biasa, kalau kau organisasi dengan rapi, taat, patuh, ikhlas, disiplin, pasti menang. Uhud kalah kemarin karena tidak disiplin, tidak patuh kepada Nabi. Nabi kan sudah pesan di Uhud, pasukan mana tetap di atas. Lihat di bawah kami menang, gak usah turun.
tapi rapi, bersih, disiplin, mampu mengarahkan organisasi besar, tapi tidak terorganisir, tidak radikal. Ini pelajaran buat kita. Tapi pastikan organisasi juga, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi kalau rapi, disiplin, mampu mengalahkan sebesar apapun musuhnya. Termasuk di perang Bani Mustalik, 6.000 kalah dengan 730. Kapan itu? Korban di pasukan Nabi hanya satu ini, hanya satu. Namanya Hisham bin Sobaba. Hisham bin Sobaba. Itu saja tidak sengaja, Pak. Karena Nabi menyerangnya di waktu malam, gelap, hujan lebat. Jadi terjadi saling membunuh, tapi tidak sengaja. Hisham bin Sobaba ini orang Muhajirin, hijrah ikut Nabi ke Madinah, yang membunuh orang Ansor. Hisham bin Sobaba punya saudara, punya kakak, namanya Makis bin Sobaba. Makis bin Sobaba, orang Timur, menghadap Nabi, ya Rasul, nyawa dibalas nyawa, adik saya mati, saya akan bunuh orang yang membunuh adik saya. Kata Nabi, tidak usah, kan tidak sengaja, terjadinya malam hari hujan lebat, Allah berikan rahmat surga. Tidak usah, enggak Nabi, saya dendam. Ya udah, bayar dia. Nabi bayar dia, Pak. Dianya berapa, Pak? Satu nyawa itu dianya 100 ekor unta. Sugih tadi. Jangan apa? Bawa konsolnya. Betul-betul di pantai ini. Jangan dapat dia 100 ekor unta. Iso sugih mendadak. Nabi bayar dia, biar dia tidak membunuh. Tetapi karena niatnya membunuh, dia diterima, dia tetap membunuh. Makis ini tinggal sementara di Madinah. Kos, Pak, kontrak emak, pura-pura masuk Islam sambil menunggu saat yang tepat. Nabi tidak ada, terus dibunuh. Orang Ansor, sahabat Nabi yang membunuh tidak sengaja adiknya Makis bin Sobaba, namanya Hisham bin Sobaba. Hanya satu korban dari pasukan Nabi itu pun tidak sengaja. Di kubu lawan yang terbunuh 10 laki-laki, kemudian menawan 200 keluarga, termasuk anak sampai cucu dan perempuan, mendapatkan 2.000 onta dan 5.000 domba. Ini kemenangan di perang Bani Mustalik. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dari kisah ini, dari 200 keluarga yang ditawan Nabi, ada satu tawanan perempuan, namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Hiram. Itu tuh, Juwairiyah binti Haris bin Abu Hiram. Anaknya pimpinannya ketangkep. Anaknya pimpinannya ketangkep, namanya Juwairiyah. Orangnya manis, murah senyum. Nah, kalau itu yang menarik ya. Ketika Nabi bagi-bagi ghanimah, bagi-bagi harta rampasan orang, kamu dapat onta, kamu dapat kuda, yang dapat Juwairiyah. Jadi Nabi memberikan Juwairiyah sebagai ghanimah untuk adiknya, pamannya Aisyah. Adiknya, pamannya Aisyah, namanya Qais bin Sabit. Itu dapat Juwairiyah. Wah, senang banget, murah senyum, manis, ayu. Tapi Juwairiyah nggak mau. Juwairiyah nggak mau. Lari, Pak. Lari ke tenda Nabi. Di depan kamar Nabi ada Aisyah. Aisyah kaget. Jadi Aisyah biasa perang, Pak. Ini kebiasaan Pak. Nabi kalau perang mesti ada istrinya apa? Diundi. Kadang satu, kadang dua. Dulu pernah dua. Aisyah sama Saudah, sama Kokso pernah. Pas perang Bani Mustalik, diundi yang keluar sama Aisyah biasa. Di perang itu biasa, Pak. Dengan kemauan dan kosong nggak ada istrinya. Pasal dia orang dengan Nabi dia perang ada istrinya. Jadi yang biasa Aisyah. Aisyah kaget sampai mengatakan, demi Allah, saya tidak suka kamu berada di depanku. Nanti Nabi melihat
Qais bin Safir. Lalu Nabi bilang, maukah aku tawarkan yang lebih baik? Mau ya Rasul? Kata Juwairiyah. Apa ya Rasul? Akan aku bebaskan, aku tebus, dan aku nikahi. Mau nggak? Ya tentu saja mau yang menikahi Nabi. Karena memang sebelumnya Juwairiyah sudah tahu nama baik Nabi sudah berkumandang di mana-mana. Cuma nggak lihat Nabi itu seperti apa itu. Apalagi Juwairiyah tidak suka dengan bapaknya, kan bapaknya kafir Pak. Haris bin Abu Durr itu kafir. Anaknya tidak suka, tertarik dengan agama Islam, cuma belum masuk Islam. Dan Nabi menawarkan menikah, dia mau saja. Maka akhirnya menjadi istrinya Nabi, dinikahi, ijab kabul di hadapan Aisyah. Coba, dengan mencatat. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah banyak diceritakan Aisyah tidak punya rasa cemburu sedikitpun, bahkan tidak punya marah sedikitpun. Kesehariannya ini masih di medan perang nih Pak, perjalanan pulang. Aisyah selalu memberikan pelajaran kepada Juwairiyah, cerita kebaikan Nabi. Ini loh Nabi sukanya ini, nanti begini. Malah ngajari Aisyah sebagai seniornya, ngajari madunya itu. Jadi rukun banget itu. Jadi rukun Pak. Nah, rukun saya kecuali mana Pak? Kita kan bukan Nabi, tapi langsung niru-niru beda. Nabi bisa seperti itu. Nah, akhirnya berdua diajak pulang. Ada kisah yang menarik, pas bagi ghanimah tapi bukan Juwairiyah bagi hadiah harta rampasan menang. Hampir terjadi pertempuran antara orang Muhajirin dan orang Ansor gara-gara tokoh munafik tadi. Ternyata di pasukan Nabi ada 30 orang munafik Pak, yang memang niatnya kalau menang hanya mendapat rampasan perang, harus dengan Islam. Dan munafik itu Islamnya KTP. Jadi Islam KTP jadi munafik Pak. Ini istilah di Arab seperti itu. Di zaman Nabi 30 orang munafik itu perang. Maka kerjanya memanas-manasi dua golongan Muhajirin dan Ansor, dia pecah dengan kata-kata yang jelek. Apa bahasanya? Munafik, agak kasar ini. Dan ini ditiru oleh orang kita, pimpinan-pimpinan kita, karena itu kasar ngomongnya. Bukan anjing-anjingnya. Nanti yang kuat mengusir yang lemah. Ini kan bahasanya tidak jelas Pak. Orang munafik kalau ngomong gitu tidak jelas. Yang kuat siapa, yang lemah siapa, yang mengusir siapa. Ini kan tidak jelas nih. Apa Muhajirin mengusir Ansor, apa Ansor mengusir Muhajirin. Begitu panas ini. Hampir terjadi pertempuran. Padahal sudah menang telak. Dapat kambing 5.000, dapat unta 2.000, dapat Juwairiyah. Hampir terjadi perang sendiri. Ansor dan Muhajirin gara-gara tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dia dapat Nabi Pak. Terjadi sengketa seperti ini, Nabi langsung memutuskan kita pulang, langsung pulang. 2 hari Pak perjalanan tidak berhenti kecuali saat sholat dan makan. Bahkan makan kadang di atas kuda, di atas onta, dan sholat sunat juga di atas onta. Luar biasa nih Bapak Ibu. Setelah perang saja Nabi tidak pernah melupakan sholat sunat. Sholat sunat tetap jalan walaupun sambil naik onta. Apalagi sholat wajibnya baru berhenti istirahat. Tapi ini 2 hari tidak berhenti. Sampai di tempat peristirahatan setelah menempuh perjalanan 2 hari, baru ada sahabat yang bertanya, namanya Husain. Ya Rasul, tidak biasanya. Ada apa ini? Kami bilang, ya Husain, apa kamu tidak tahu? Tidak ya Rasul. Ada berita. Hampir saja terjadi pertikaian Ansor dan Muhajirin. Siapa pelakunya ya Rasul? Masa kamu nggak tahu? Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Husain bilang, ya Rasul, izin aku tebas batang lehernya. Orang dulu itu Pak, jantan Pak. Husain, ya Rasul, izinkan aku tebas batang lehernya. Orang munafik itu, tokoh munafik, di sana nggak ada yang suka. Habis
besar yang melanda keluarga Nabi asal dituduh selingkuh dengan sahabat mulia bernama Sofwan bin Mu'attab. Ini nanti yang menyebabkan turunnya surat Al-Munafiqun sama surat An-Nur ayat 11 sampai 36. Tidak jadi Bapak Ibu, insya Allah akan kami sampaikan setelah Lebaran pada jadwal nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada penjelasan yang telah menyampaikan tanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya yaitu pengumuman pengurus tampil pimpinan imam untuk periode 2024 sampai 2027. Untuk selanjutnya Bapak bisa membantu. Thank you.